مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Tadi kita telah dengarkan beberapa al-mawaiz hasanah dari keutamaan bulan Dzulhijjah. Kebetulan juga pembahasan kita yang kita baca juga membahas tentang kurban. Ini kisah dua orang anak Nabi Adam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. صدق الله العظيم. Al-Hafiz Ibnu Katsir beliau menyebutkan kisah dua orang putra Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 27 tentang kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Watlu alaihim, bacakanlah atau ceritakanlah alaihim kepada mereka naba'a, berita tentang anak atau dua orang anak Adam bilhaq, dengan benar. Idz qarraba, ketika keduanya berkurban. Makanya kurban itu dari kata dekat. Orang berkurban sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sembelihan hewan. An'am, unta, sapi dengan jenisnya, kambing dengan jenisnya. Gak bisa dirubah ke uang. Kesepakatan 4 mazhab hanya bisa dilakukan dengan hewan tertentu yang tadi saya sebutkan. Pakai ayam nggak bisa, pakai rusa tidak bisa, pakai kuda tidak bisa. Walaupun ada riwayat-riwayat yang menceritakan Sayyidina Bilal kurbannya pakai ayam. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang disusun oleh Ibnu Rushd. Tapi itu hanya ingin meraih keutamaan. Mungkin beliau tidak mampu beli hewan kurban, ya sudah. Yang ada ayam, ya sudah sembelih ayam. Ada Hafsah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidah Hafsah. Diriwayatkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, beliau kurban seekor kuda khailun. Ada juga riwayat sahabat berkurban seekor rusa zobi. Namun ini telah diseleksi oleh para fuqaha dan bersepakat para fuqaha hanya bisa 3 saja: unta, sapi, dan kambing beserta jenisnya, domba dan lain-lainnya. Nah, kurban ini, peristiwa tersebut terjadi di bulan Dzulhijjah. Saya ingin lihat atau saya sering merenung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bulan yang saya pernah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda
minha arba'atun hurum. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sudah terdata di Lauhil Mahfuz 12 bulan tersebut. Hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Di dalam kitab tafsir Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, beliau mengatakan 4 bulan haram itu yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat terpisah sendiri antara Sya'ban dan Ramadan, yaitu Rajab. Inilah yang namanya 4 bulan haram. Kata bulan di dalam Al-Quran Allah sebutkan dengan redaksi kata syahrun. Di dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Manzur yang lahir tahun 630 Hijriah, meninggal tahun 711 Hijriah, menyebutkan dari ulama bernama Ibnu Jujjaz, menyatakan bulan dinamakan dengan syahrun itu diambil dari akar kata syuhrah, populer, terkenal. Karena bulan-bulan yang ada, yaitu mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah, itu sebelum Islam datang, bangsa Arab telah mengenal nama-nama bulan tersebut. Sehingga disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, orang pertama atau masa di mana nama bulan Dzulhijjah itu mulai disebutkan dengan nama Dzulhijjah, artinya bulan itu dilaksanakan ibadah haji. Dzulhijjah itu pertama kali dibuat nama Dzulhijjah sebagai nama bulan itu pada tahun 412 Masehi, di zaman kakek buyutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Kilab bin Murrah. Itu pertama kali Dzulhijjah diberikan nama. Kenapa dinamakan bulan tersebut dengan nama Dzulhijjah? Karena di bulan tersebut dilaksanakan ritual ibadah haji, mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai akhirnya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, kata syahrun Allah sebutkan sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Kalau kata syahrain Allah sebutkan sebanyak dua kali. Kalau kata ashhur yang artinya bulan-bulan, bentuk plural, bentuk jamak, Allah Ta'ala sebutkan sebanyak 6 kali. Jadi tunggalnya 12 kali, bentuk musanna dua kali, bentuk jamaknya 6 kali. Tapi kalau dikalkulasi 6 kali 2 hasilnya juga 12. Ini bagian mukjizat daripada angka-angka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga para ulama banyak yang menyusun tentang mukjizat angka di dalam Al-Quran. Di antaranya Abdul Razzaq Naufil punya kitab namanya Al-I'jazul Adadi lil Qur'anil Karim. Ada seorang tokoh di Jerman, seorang wanita bernama Profesor Dr. Anne-Marie Schimmel. Beliau punya buku namanya Mystery of Numbers, misteri angka. Itu menceritakan tentang rahasia-rahasia angka di dalam Al-Quran. Jadi Allah sebutkan sebanyak 12 kali. Kemudian ada peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan Dzulhijjah. Seorang ulama besar bermazhab Hambali dan juga menguasai daripada bidang mazhab fikih Syafi'i bernama Al-Imam Sayyiduna Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kenal dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau punya kitab namanya Al-Gunyah li Talibi Tariqil Haq. Ini lahir tahun 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah di kota Jailan yang ada di Irak. Di dalam kitab Al-Gunyah, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani beliau menceritakan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Yang pertama,
taubatnya Nabi Adam. Taubatnya Nabi Adam. Taubatnya Nabi Adam itu di bulan Zulhijjah. Kemudian diterima taubatnya Nabi Adam di padang Arafah. Diterima taubatnya Nabi Adam di padang Arafah, itu pun di bulan Zulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba 'alaihi." Nabi Adam menerima beberapa kalimat-kalimat doa. Dengan kalimat tersebut Allah taala terima taubatnya Nabi Adam. Penerimaan taubatnya Nabi Adam itu terjadi di bulan Zulhijjah. Kalimat tersebut disebutkan oleh Al-Hafiz Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah dalam tafsirnya, yaitu doa yang sering kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Wahai pencipta kami, kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Nah, ini doa Allah yang ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dengan doa tersebut Allah terima taubatnya Nabi Adam. Dan diterima taubatnya Nabi Adam itu di bulan Zulhijjah menurut Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua yang terjadi di bulan Zulhijjah, yaitu Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api. Dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api. Nah, peristiwa tersebut di bulan Zulhijjah. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Allah merubah api sifatnya panas membakar dirubah menjadi dingin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya nar kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Di dalam kitab tafsir Durul Mansur yang disusun oleh Al-Imam Jalal bin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, itu menyebutkan riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, seandainya Allah Ta'ala tidak menyatakan selamat, maka Nabi Ibrahim akan meninggal kedinginan di dalam api. Makanya ditambah barda wa salama, dingin dan selamat. Peristiwa tersebut terjadi di bulan Zulhijjah. Kemudian peristiwa ketiga yang terjadi di bulan Zulhijjah, dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim membuat fondasi Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail, di dalam kitab sejarah Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang lahir tahun 700 meninggal tahun 774 Hijriah, itu menyebutkan selesai dibangun Ka'bah, Nabi Ibrahim tawaf. Selesai tawaf, Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Selesai itu Nabi Ibrahim menyatakan, amalan yang paling besar pahalanya yang pernah saya lakukan adalah amalan ini. Membangun Ka'bah, sholat 4000 rakaat, tawaf dalam keadaan berpuasa di bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala perintahkan Jibril turun ke dunia mengabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ada pahala yang lebih besar dari amalan yang engkau lakukan. Nabi Ibrahim heran, amalan apa yang lebih besar dari membangun Ka'bah? Karena Nabi Ibrahim tahu Ka'bah ini kelak menjadi kiblatnya umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian sholat 4000 rakaat, puasa,
Tapi Allah nyatakan ada pahala yang lebih besar daripada itu, wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim bertanya, ya Rabb, apa amalan tersebut? Allah Ta'ala berfirman, it'amul ja'i', memberikan makan kepada orang yang lapar. Itu pahalanya lebih besar dari amalan yang kau lakukan. Kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah meninggal 676 Hijriah dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi ketika tiba di kota Madinatul Munawwarah, Nabi katakan, afsaus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, bagilah makanan, wasilul arham, sambunglah kasih sayang, wasallu bil lail wa nasniyam, dan salatlah di malam hari di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan penuh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Yahudi, dia ingin masuk Islam. Dia sudah lihat sifat-sifatnya Rasulullah SAW di dalam kitab Taurat, sudah terbukti bahwa ini ciri-ciri Nabi akhir zaman dengan berita yang beliau dapat. Cuma satu hal, beliau belum melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Karena dari wajah Nabi itu ketahuan beliau seorang Nabi. Maka ini orang Yahudi tersebut mengatakan, faji'tu finnas, saya datang dengan rombongan manusia ketika Nabi tiba di kota Madinah. Tujuannya satu, li'anzura ila wajhihi, untuk mau lihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika lihat wajah Nabi, falamma ra'aitu wajhahu, ketika saya melihat wajahnya Nabi SAW, fa'alimtu, maka saya percaya dan saya yakin, anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab, bahwa wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Ini wajah seorang nabi. Hanya dengan melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi ini masuk Islam. Melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, beliau pernah mengatakan, luqmatun fi batni ja'i' khairun min bina'i alfi jami'. Satu suapan yang kita berikan makanan ke dalam perut orang yang kelaparan, maka pahalanya lebih besar dari membangun 1000 masjid jami'. Itu pernyataan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Oleh sebab itu, pembangunan Ka'bah terjadi di bulan Dzulhijjah. Peristiwa ketiga juga yang terjadi di bulan Dzulhijjah adalah Nabi Ismail hendak mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Itu terjadi di bulan Dzulhijjah, tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan peristiwa tersebut. Proses awalnya, Nabi Ibrahim bermimpi Allah perintahkan agar menyembelih Nabi Ismail. Mimpi ini berulang-ulang kali. Para nabi bisa menjadikan standar hukum lewat mimpi. Para nabi, karena ru'yatul anbiya atau ru'yal anbiya wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Tapi kalau kita gak bisa dijadikan standar hukum dari mimpi, karena mimpinya para nabi sumbernya wahyu dari Allah. Kalau mimpinya kita ini ada yang dari imajinasi, ada yang dari syaitan. Sehingga Al-Imam Zawzi Al-Qayyim, beliau ulama besar, beliau ini menghatamkan kitab 200.000 kitab, bernama Al-Imam Zawzi Al-Qayyim. Jadi Imam Zawzi ini ada 3. Ada yang awal di Baghdad, namanya Al-Imam Zawzi Al-Baghdadi. Ada yang di Suriah, namanya Al-Imam Zawzi Al-Qayyim. Ada yang di Irak, namanya Sibtu Zawzi. 3 ulama, dia punya julukan Zawzi. Beliau lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah. Di dalam kitab beliau namanya Ar-Ruh, menyatakan mimpi ada 3. Yang pertama, mimpi dari Allah, berupa ilham, berupa wahyu, mimpi-mimpi baik. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, mimpi dari hasil hawa nafsu atau imajinasi. Mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga adalah mimpi berasal dari syaitan. Dari syaitan. Jadi 3 mimpi ini. Makanya para nabi itu bisa dijadikan mimpi sebagai rujukan hukum karena para nabi itu mimpinya wahyu. Tapi kalau kita mimpi dari syaitan, kebanyakan dari syaitan, gak bisa dijadikan pegangan. Kalau mimpinya orang soleh bisa dijadikan pegangan, tapi tidak bisa dijadikan hukum. Karena mimpi itu tidak bisa dijadikan hukum. Gak bisa hukum halal, haram, mubah, sunnah, wajib. Dari mana? Dari mimpi, gak bisa. Gak bisa hadis itu dikatakan sahih, hadis itu dikatakan hasan. Dapat dari mana? Dari mimpi, tidak bisa. Tapi kalau untuk fadilah amal lewat mimpi, dan memang sudah ada dalil hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang amalan tersebut, kemudian dapatnya dari mimpi. Misalnya dikatakan, saya mimpi ini suruh puasa Dzulhijjah. Ya memang di hadis sudah suruh puasa Dzulhijjah, maka tidak apa-apa diamalkan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mengamalkan wasiat lewat mimpi. Di dalam kitab Ar-Ruh ada sahabat namanya Thabit bin Qais meninggal dunia. Ternyata beliau ada simpan harta di satu tempat dan itu punya utang. Nah, hartanya yang disimpan itu tidak ada yang tahu. Di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bermimpi ketemu dengan Thabit bin Qais. Thabit bin Qais mengatakan, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, tolong cari saya punya harta, tempatnya di sini. Kemudian kalau sudah ketemu, bayar lunas hutang saya." Sayyidina Abu Bakar langsung pergi cari. Wasiat tersebut dilaksanakan, ternyata benar sesuai dengan yang disimpan di dalam mimpi. Itu harta disimpan di tempat tersebut. Gitu. Nah, Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail karena Nabi. Ru'yal anbiya wahyu, mimpinya para nabi wahyu. Dan mimpinya para nabi ketika mereka tidur berbeda dengan orang biasa. Orang biasa kalau tidur batal wudu kalau hilang akal. Makanya tidur ada 3 dalam fikih. Ada tidur ada 3. 2 tidur tidak batal wudu, 1 tidur batal wudu. Tidur yang pertama yang tidak batal wudu, dia tidur, mata sudah tertutup, tapi masih sadar. Orang Ternate bilang baguling, ya? Lagi baguling, mata tertutup, tapi sadar. Orang ngobrol di samping sadar, motor lewat dia masih dengar, istrinya ngobrol dia masih dengar. Nah, ini tidur yang tidak batal wudu karena masih sadar. Tidur kedua yang tidak batal wudu setengah sadar. Kalau tadi sadar, tidurnya masih sadar. Tidur kedua setengah sadar, samar-samar tapi masih bisa dengar. Tidur yang kedua ini tidak membatalkan wudu. Tidur yang ketiga batal wudu. Kapan itu? Ini keadaan di sekeliling kita sudah lupa. Alamatnya apa? Air liur keluar itu sudah. Gini-gini keluar itu standar dia tidur batal wudu. Kenapa? Tidak hilang akal. Para nabi nggak ada tidur yang kayak begini. Para nabi tidurnya mereka matanya tertutup, tapi akalnya masih aktif, hatinya masih zikir kepada Allah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika bangun dari tidur langsung sholat, tidak pakai wudu. Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau langsung sholat tanpa berwudu bangun tidur?" Kata Nabi apa? "Ainaya tanamani walakin qalbi la yanam." Saya punya 2 mata tertidur, tapi hati tidak pernah tertidur, kata Rasulullah SAW. Makanya Nabi Ibrahim bermimpi. Nabi Ibrahim katakan kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahu." Wahai anakku sayang, saya bermimpi Allah perintahkan saya menyembelih engkau. Nabi Ismail tahu ayahnya Nabi. Apa kata Nabi Ismail? "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, kalau ini memang perintah dari Allah, laksanakan. Tidak usah ragu. Insyaallah engkau akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail di bawah. Subhanallah. Nabi Ismail memberikan usulan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayah, pisaunya tolong ditajamkan."
Sehingga ketika menyembelih leher saya, memotong leher saya, mudah ini untuk terputus ular leher saya. Disuruh sama Nabi Ismail. Al-Imam Farra mengatakan, seorang ulama pakar bahasa Arab dunia, namanya Al-Imam Farra. Beliau hidup di zaman Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, lahir tahun 100 Hijriah, meninggal 170 Hijriah. Beliau mengatakan Nabi Ismail alaihissalam usianya pada waktu itu 13 tahun. Masih anak-anak. Tapi tingkatan keimanannya luar biasa. Para nabi itu kalau diuji, makin diuji bukan makin menurun keimanannya, tapi ketika makin diuji oleh Allah makin meningkat. Makanya Abu Hanifah mengatakan iman ada 4. Ada iman yazid wala yanqus. Imannya naik terus, tidak pernah turun. Imanul anbiya wa mursalin, yaitu imannya para nabi, para rasul. Tidak pernah turun, tapi naik. Ada iman yang kedua, la yazid wa la yanqus. Imannya tidak pernah naik, tidak pernah turun. Dia statis, stabil di tengah. Imanul malaikat, imannya para malaikat, tidak pernah naik, tidak pernah turun. Ada yang ketiga, yazid wa yanqus, naik turun. Kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, imannya kita orang-orang awam, lagi naik semangat ibadah, lagi turun maksiat. Jadi standarisasi naik turunnya iman itu dari taat dan maksiat. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi bi kasrati sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwat fa syahwati nafsi ma'al dhunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna abada qulubin nasi min rabbina rahim qalbun qasi. Itu dalam syair Zubat dikatakan iman itu naik turun. Dia naiknya dengan taat, dia turunnya dengan maksiat. Iman yang keempat, yanqus wala yazid. Turun terus tidak pernah naik. Imannya orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Tidak pernah naik tapi itu turun. Contoh ilustrasi yang sangat nyata imannya para nabi itu naik, contohnya Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Ini perintah. Kalau diuji kepada kita, gak ada yang lolos. Tidak ada yang lolos. Bapaknya gak lolos, anaknya gak lolos. Perintah ini bukan main-main. Disuruh sembelih. Padahal Nabi Ibrahim itu berdoa dengan waktu yang panjang agar punya keturunan. Ini sudah lama nikah, gak ada anak. Tiba-tiba sudah menunggu waktu yang lama, berdoa minta kepada Allah diberikan keturunan. Sudah diberikan keturunan, bahagia, tiba-tiba disuruh sembelih, dibunuh. Dan ini mustahil, Allah memerintahkan sesuatu yang bersifat zalim, mustahil. Tapi ini perintah. Makanya Nabi Ibrahim ini namanya dari kamus, ada namanya Mu'jam Asma. Nama kitabnya Kamus Nama-nama, Mu'jamul Asma. Itu menyebutkan asal kata Nabi Ibrahim itu dari 2 kata bahasa Arab, Abu sama Rahim. Abu artinya bapak, Rahim artinya kasih sayang. Karena Nabi Ibrahim ini orang yang sangat berkasih sayang kepada makhluknya Allah. Beliau kalau makan nggak pernah sendiri, harus ada tamu diajak ke rumah untuk makan bersama. Tidak mengenal agamanya apa, apakah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim atau tidak. Karena pernah satu ketika disebutkan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, sarah dari Arba'in An-Nawawiyah, ada orang musyrik datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ajak dijamu makanan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ayo full bismillah. Ayo sebelum makan baca bismillah. Nabi Ibrahim tidak mengetahui ini orang musyrik, penyembah berhala. Kemudian dia katakan, saya bukan ikut agamanya engkau, saya penyembah berhala. Nabi Ibrahim langsung marah. Oh mohon maaf kalau begitu kita gak boleh makan. Saya gak boleh jamu orang yang menyembah berhala. Disuruh keluar, diusir. Ini orang musyrik keluar dari rumah Nabi Ibrahim dengan hati yang kecewa, hati yang penuh kesedihan. Allah perintahkan Jibril menemui Nabi Ibrahim. Ya Jibril, idhab ila Ibrahim. Wahai Jibril, pergilah temui Ibrahim. Katakan kepada Nabi Ibrahim, saya marah kepada engkau. Allah marah kepada Nabi Ibrahim. Jibril datang, wahai Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala menyatakan Allah marah kepada engkau. Nabi Ibrahim mengatakan, apa kesalahan saya? Allah nyatakan engkau telah mengusir tamu
yang ingin makan bersamamu. Wah, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Jibril, itu tamu yang datang tadi, dia tidak pernah menyembah Allah, dia menyembah berhala. Hampir 60 tahun usianya, dia gunakan untuk menyembah kepada berhala, tidak pernah menyembah Allah. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Khalili, wahai kekasihku, dia menyembah berhala selama 60 tahun, saya tahu, kata Allah. Dan selama 60 tahun saya beri makan dia. Makanya sampai hari ini dia masih hidup. Engkau baru satu kali ajak makan sudah perhitungan. Tersadar Nabi Ibrahim, oh salah. Ternyata salah apa yang saya lakukan. Nabi Ibrahim mengejar orang Yahudi tersebut. Ketika bertemu dengan orang Yahudi tersebut di tengah jalan, Nabi Ibrahim mengajak kembali ke rumah. Wahai orang penyembah musyrik, orang muslim, wahai kembali ke rumah, ayo saya ajak makan. Dia bilang, saya tidak mau. Sudah sakit hati. Tadi sudah mau makan, makanan sudah depan, diusir. Gak mau saya. Nabi Ibrahim minta tolong balik lagi. Saya kasih makan. Dia heran. Kau ini aneh, tadi saya mau makan, kau usir. Sekarang kau paksa saya untuk datang ke rumahmu, makan bersamamu. Apa alasannya? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tadi Allah, Tuhan saya, marah kepada saya. Marah kepada engkau, kenapa? Karena saya mengusir engkau, tidak memberikan makan engkau. Allah menyatakan, engkau itu menyembah kepada selain Allah, berhala, Allah tahu. Dan selama itu pun Allah tidak pernah memutus rizkimu, Allah tetap kasih makan. Maka ini orang musyrik hatinya dia mendapatkan hidayah, hatinya tersentuh. Dia katakan, kalau begitu saya ingin beriman kepada Tuhan yang engkau. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Langsung masuk ke dalam agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ismail dibawa ke satu tempat mau disembelih. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, ketika disembelih itu pisau benar-benar sudah memotong lehernya Nabi Ismail. Di dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani disusun oleh Imam Alusi Al-Baghdadi. Tapi tidak bisa terpotong. Tidak bisa terpotong. Nanti dicoba lagi, tidak ada goresan, darah, tidak ada. Dengan waktu yang cukup lama Allah mengganti, wa fadainahu bidzibhin adzim, diganti dengan domba yang besar. Diganti. Al-Imam Alusi mengatakan dalam tafsirnya, hikmah kenapa pisau tidak bisa memotong? Padahal bisa saja tanpa harus memotong Allah ganti dengan domba. Kan bisa. Kenapa ditunggu memotong dulu baru diganti dengan domba? Ini kasusnya sama seperti Nabi Ibrahim. Ingin menguatkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak punya kekuatan. Tapi yang punya kekuatan mutlak itu Allah Subhanahu wa taala. Kita sering baca la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya, tidak ada kekuatan, semua dari Allah. Masya Allah, kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Allah ingin tunjukkan api yang sifat kausalitasnya membakar, sifatnya panas membakar. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api gak bisa berbakar, gak bisa membakar Nabi Ibrahim. Bahkan berubah sifatnya, yang sifatnya panas dirubah menjadi dingin. Pisau yang sifatnya memotong, ketika ingin dipotong lehernya Nabi Ismail tidak bisa terpotong. Allah ingin menyatakan, wahai hamba-hambaku yang punya keimanan kepadaku, ketahuilah, apikah itu, pisaukah itu, atau yang lain daripada makhluknya Allah, mereka semuanya itu makhluk, gak punya kekuatan. Kalau bukan karena kehendak Allah, pisau yang tajam sekalipun gak bisa memotong. Kalau bukan karena kehendak Allah, api yang panas pun tidak bisa membakar. Semuanya, kekuatan api bisa membakar, pisau bisa memotong, dan kekuatan lain-lainnya yang dimiliki oleh makhluk, semuanya itu kekuatan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya diganti dengan domba setelah itu. Oleh sebab itu, Allah taala, kita harus berkeyakinan dalam hati. Hati ini jangan takut kepada makhluk. Jangan takut kepada makhluk.
Ada hadis tentang penyakit menular. Hadis riwayat Bukhari. Nabi katakan la adwa, enggak ada penyakit menular. Nabi sebutkan dalam Sahih Bukhari. Tapi setelah kalimat tersebut Nabi bersabda, firra minal juzam kama tafirru minal asad. Lari dari penyakit kusta sebagaimana kalian lari daripada singa. Yang pertama Nabi katakan la adwa, enggak ada penyakit menular. Tapi di penutupnya Nabi katakan kalau ada penyakit menular lari. Ini maknanya apa? Seakan-akan kontradiksi. Yang pertama Nabi katakan penyakit menular tidak ada. Yang kedua hadisnya, ini hadisnya sama. Hadisnya sama. Nabi katakan ada penyakit kusta lari. Makna yang pertama la adwa, enggak ada penyakit menular. Maksud daripada Nabi kita Muhammad SAW yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal pada 142 Hijriah dalam kitab Fathul Bari, itu menyatakan di zaman tersebut sebelum Islam datang, orang-orang berkeyakinan kalau ada penyakit menular itu disebabkan oleh bakteri dan kekuatan dari bakteri itu. Sehingga mereka takutnya kepada bakteri, takutnya kepada virus, lupa kepada Allah. Padahal bakteri, virus tidak punya kekuatan kalau tidak dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan la adwa, penyakit menular hakikatnya mereka tidak punya kekuatan menular. Tapi karena dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya jangan kepada makhluknya Allah, tapi kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi katakan firra minal madzum, lari daripada juzam, penyakit kusta, atau madzum, dari orang yang terkena penyakit kusta. Kenapa disuruh lari? Nah, ini bentuk ikhtiar, hukum zahirnya. Kalau yang pertama hukum i'tiqadiyah, keyakinan. Kita disuruh yakin segala sesuatu kekuatannya Allah. Tapi yang kedua, kalau ada bahaya di depan kita, pakai hukum sabab musabab, pakai hukum ikhtiar. Maka Nabi katakan lari. Kalau ada bahaya lah, lari. Dan Allah melarang mencelakakan diri. Nah, ini peristiwa semuanya terjadi di bulan Dzulhijjah. Yang terakhir saya tutup. Peristiwa terakhir yang terjadi di bulan Dzulhijjah menurut Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, peristiwa Bai'atur Ridwan, sumpah setia sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 6 Hijriah. Namanya Bai'atur Ridwan. Mereka bersumpah bukan mengorbankan harta, tapi mereka bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW mengorbankan nyawa. Karena pada waktu itu mereka ingin bertujuan pergi umroh atau haji. Orang-orang musyrik Quraisy menahan mereka, melarang mereka untuk melaksanakan ritual ibadah tersebut. Sayyidina Utsman bin Affan ditangkap. Ada berita mengatakan Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh. Maka Nabi memanggil sahabat yang tanpa perlengkapan senjata untuk siap berperang melawan orang-orang musyrik Quraisy tanpa senjata. Tanpa senjata. 14.000 sahabat. Mereka bersumpah setia kepada Nabi untuk ikut berperang tanpa senjata, untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Makanya Allah abadikan di surat Al-Fatah, ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridho kepada orang-orang beriman yang mereka telah sumpah setia di bawah pohon. Ada sahabat namanya Ma'qil bin Yasar mengatakan pada waktu itu hadir 14.000 orang. 14.000 sahabat yang melakukan bai'at ridwan, sumpah setia mengorbankan nyawa untuk Rasulullah SAW. Allah nyatakan Allah ridho kepada mereka, kepada orang-orang beriman. Karena Allah ridho, maka sumpah itu dinamakan bai'atur ridwan. Bai'at, sumpah setia yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut serta di dalam bai'at di bawah pohon tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti 14.000 ini sudah mendapat busyra, dapat kabar gembira, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya 14.000 orang. Itu riwayat dari Ma'qil bin Yasar. Nah, ini 4 peristiwa yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Terakhir
Ini amalan kita di bulan ini jangan ditinggalkan. Puasa Arafah. Ini puasa Arafah, puasa sunnah, puasa hanya terjadi setahun sekali. Dan puasa Arafah ini puasa yang sangat besar pahalanya. Puasa Arafah ini puasa Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada puasa tahunan Muharram, namanya Ashura, 10 Muharram. Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Minhajuz Zain mengatakan puasa Muharram pahalanya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. 10 Muharram kita lakukan puasa tersebut menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nabi ditanya, ya Rasulullah, pahala orang puasa Asyura apa? Kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ketika Nabi ditanya, ini hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah meninggal 271 Hijriah, juga riwayat Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah meninggal 279 Hijriah, lahir tahun 200 Hijriah meninggal tahun 279 Hijriah. Nabi ditanya puasa Arafah pahalanya apa ya Rasulullah? Kata Nabi, yukaffirullah bihi sanatal lati qablaha wal lati ba'daha. Kalau Arafah Allah menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kenapa berbeda? Asyura hanya fadilahnya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kenapa beda pahalanya? Kata Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Nihayatuz Zain mengatakan, karena puasa Asyura itu khusus untuk Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam, Nabi datang ke kota Madinah, lihat orang Yahudi puasa, orang Yahudi berpuasa. Nabi tanya, kalian puasa apa? Kami puasa Asyura. Kenapa? Karena di hari ini, yaitu 10 Muharram, Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai bentuk syukur atas hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya 1 tahun yang lalu karena puasanya diberikan kepada Nabi Musa. Tapi kalau Arafah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pahalanya beda. Yang lalu dan yang akan datang. Oleh sebab itu jangan lupa ya, tanggal berapa Arafah? Tanggal 9 itu puasa Arafah. Kalau 8 namanya Tarwiyah. 8, 9, 10-nya hari raya. 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik. Jadi itu puasa momentum setahun sekali. Jadi jangan disia-siakan daripada puasa Arafah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa kita yang hadir maupun yang mendengar daripada ceramah ini. Mudah-mudahan Allah taala berikan istiqamah fi taatillah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'luki biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.